Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Baitul Amin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita kembali di Masjid Al-Baitul Amin untuk itikaf sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan majelis ta'lim. Moga-moga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomah dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kita tidak henti-hentinya berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina. Tadi sudah didoakan dalam qunut nazilahnya Kiai Iqbal, dan terus kita berdoa. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, moga-moga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang meninggal menjadi para syuhada, para syahid. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan kemarin hukum menjenguk orang yang sakit, bahwa itu diperintahkan. Nah, perintah itu apakah wajib apa sunnah? Para ulama jumhur mengatakan itu sunnah ain. Ada wajib ain, fardu ain, ada sunnah ain. Sunnah bagi masing-masing orang. Kalau sunnah fardu sunnah ain itu ya, sunnah ain. Kalau sunnah kifayah, nah kayak fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah, kalau dia sudah dijenguk oleh sebagian orang, sudah gugur kesunahan yang lain. Tapi kalau sunnah ain, baik sudah dijenguk oleh orang lain maupun belum dijenguk oleh orang lain, itu hukumnya sunnah bagi kita untuk menjenguknya. Nih, memberi motivasi, mempercepat kesembuhan dari orang tersebut, ya. Di orang luar ini, orang luar. Pahala menjenguk. Sementara bagi yang sakit, yang dijenguk, yang menjenguk pahala. Pahalanya yang dijenguk itu apa? Pahala bersabar atas sakitnya. Jadi kalau panjenengan itu diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersabar atas sakit tersebut, maka itu adalah pahala. Pahalanya besar, ya. Nih, wasoha khotimatun. Fi sawabil maridi ahraja asyaihati ma yusibu al mu'mina min nasabin ay ta'abin wala wasobin ay maradin wala hamin wala hasadin
hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah mendapatkan musibah seorang mukmin berupa sakit, kesedihan, dan sebagainya yang sejenis, kecuali Allah kafarallahu biha min khotoyahu. Allah menghapus kesalahannya. Okay. Kalau kita diberi sakit, apalagi sakitnya dalam waktu yang lama, nggak sembuh-sembuh. Ini kalau kemarin pahala yang jenguk, ini pahala yang dijenguk atau orang yang sakit. Pahalanya apa? Pahala bersabar atas sakitnya. Tandanya bersabar itu apa? Ya nggak mengeluh. Ya Allah, kok aku dikai loro iki rek pelengen PLN, ngeluh. Saya sudah sholat terus tapi kok masih diberi sakit. Kan mengeluh berarti. Ya Allah, kok gak adil Allah ini. Malah apalagi gak adil lagi. Itu loh, gak pernah sholat, gak pernah sakit. Saya yang sholat ke Masjid Baitul Amin kok malah diberi sakit. Nyalahkan Allah. Itu nggak boleh, mengeluh namanya. Ya, bukan karena itu orang sakit. Ya, malah justru di situ illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah justru malah menghapus kesalahannya. Ya. Nah, berbuat salah nggak sengaja satu hari itu kalau dihitung mulai subuh sampai kita mau tidur itu kesalahannya berapa? Ke anak, ke istri, ke tetangga, ke teman, ke saudara, ke makhluk lain, ke orang yang di jalan. Kalau kita hitung kesalahan kita berapa? Pada Allah mungkin banyak ya. Kalau muhasabah mulai subuh ini kita hitung, aku mau salah apa ya? Gak bangun subuh tepat waktu, lupa sholat subuh, nanti siang ketemu kerja, ketemu orang, saya menghibah dia, ketemu lagi sama orang, marah-marah sama orang, ketemu lagi, pokoknya banyak ya itu. Di mau sholat subuh, mau sholat duhur, nggak cepat sholat duhur, misalnya begitu ya. Kita kan jarang atau bahkan tidak pernah menghitung kesalahan kita sendiri. Itu tadi mulai subuh bangun tidur sampai tidur kembali. Jam 10 malam tidur, jam 3 malam bangun sholat tahajud dan seterusnya. Kembali ke jam 10 malam. Dihitung kesalahan kita berapa. Itu Bapak Ibu para jemaah sekalian. Kesalahannya banyak. Tapi kalau kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar atas sakitnya itu, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau sakit, ya Allah, ini media untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa Abu Dawuda innal mu'mina idza asabahu saqamu thumma afallahu anhu minhu kana kafaratan lima madha min dunubi wa mau'idatan fi ma yastaqbilu wa innal mu'mina idza marido thumma ufiya kana kal ba'iri aqalahu ahluhu thumma arsaluhu falam yatri lima aqalahu walam yatri lima arsaluhu.
Orang mukmin itu ketika diberi musibah sakit, kemudian Allah menyembuhkannya, setelah sakit sembuh dia, penyakit cacar, penyakit apa itu ya, karena kafaratan lima madha min dzunubih, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lewat, yang kemarin-kemarin kita berbuat dosa. Banyak dosa kita ya. Itu tadi ngitung satu hari aja udah banyak. Belum 365 hari setahun. Belum dikalikan umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya Allah. Nah, kalau ada sakit itu menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Enak. Makanya sakit itu para ahli sufi, orang-orang tasawuf menjadikan sakit itu sebagai media untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit itu bukan malah jauh, tapi justru itu jalan Allah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Penghapus dosa yang telah lalu, wa mau'idatan fima yastaqbilu, dan menjadi mau'idah, pengingat di masa yang akan datang. Kalau kasih sakit besok hati-hati, jangan berbuat salah lagi. Dan bagi orang munafik, sakit itu, nah, ketika dia sakit dan kemudian diberi kesembuhan, seperti binatang ternak yang ditali dan kemudian dilepas, dan tidak tahu kenapa kok ditali, diikat, dan kemudian kenapa kok dilepas. Itu bagi orang munafik ya. Mukmin dan munafik itu. Salah satu caranya kita sakit, misalnya sakit kepala, migrain, pusing, ya baca subhanallah, 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 alhamdulillah. Apalagi baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pada saat sakit. Kalau baca alhamdulillah pada waktu makan nasi rawon biasa ya alhamdulillah. Tapi kalau pada waktu sakit nyut kepalanya pening gitu, baca subhanallah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika keras kepalanya itu udah dibuat sakit banget, kita baca alhamdulillah. Nah, itu luar biasa. Panjenengan akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi ya, selain menghapus dosa dan sebagainya, juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan dinaikkan. Para wali-wali itu jadi wali karena sabar menghadapi musibah, termasuk musibah sakit. Mereka malah meminta musibah. Kalau kita kan ya Allah jauhkan kita dari musibah. Kalau beliau mintanya musibah. Kita ini nggak level. Ada yang memilih untuk tidak mau ke dokter. Penyakitnya dibiarkan sembuh sendiri. Kok nggak mau minum obat? Enggak, dibiarkan aja sembuh. Kan penyembuhan itu kan macam-macam ya jalannya. Jalannya ke dokter, minum obat. Wasilahnya lewat dokter. Jalannya minum jamu, sembuh.
jalannya ke tukang pijet. Oke, sembuh kan lantarannya itu. Salah satu jalannya juga dibiarkan sakitnya juga bisa sembuh. Pokoknya dia merasakan sakitnya tadi itu dibiarkan. Sengaja ingin merasakan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Itu dipilih beberapa ulama kita memilih enggak mau ke dokter kalau sakit. Boleh enggak? Ya boleh. Harus. Nih jalannya orang untuk sembuh. Kalau semakin lama sakitnya berarti kan semakin dia harus bersabar, semakin banyak pahalanya, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pingin cepat sembuh, kalau bisa sehari sembuh, seminggu wis gak kuat. Nah, udah gak kuat itu. Jadi itu Bapak para jemaah sekalian, para ulama, para wali itu ketika sakit mereka malah bersukaria karena itu adalah jalan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah. Lebih sulit doa kita itu Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasabirin. Lebih mudah mana menjadi orang yang bersyukur daripada orang yang bersabar? Lebih mudah mana kita bersyukur makan pecel enak daripada bersabar kelaparan? Orang lebih mudah, umumnya lebih mudah bersyukur. Makanya di sini ya, bersabar, pahala bersabar, pahala bersyukur ada, pahala bersabar lebih besar. I'lam annal immata ihtalafu fi anna sawabal maridi hal ala sabri ala maradihi au ala nafsi maradihi. Ketahuilah sesungguhnya para ulama, para imam madhab itu berbeda pendapat tentang pahalanya orang sakit. Kalau ada orang sakit katanya dapat pahala. Iya betul. Pertanyaannya, apakah dia mendapat pahala karena bersabar atas sakitnya, atau ala nafsi maradi, atas sakitnya itu sendiri? Dia mendapat pahala karena kesabarannya menghadapi sakitnya, ataukah karena sakitnya itu sendiri? Baik dia bersabar atau enggak bersabar dapat pahala. Yang kedua begitu. Kalau yang pertama dapat pahala iya, tapi kalau bersabar. Tapi kalau yang kedua, baik dia bersabar atau dia tidak bersabar, tetap dapat pahala. Ini menurut ulama. Mana? Para ulama berbeda pendapat. Wal asahu fi dzalika annahu in sabara usiba al maradi was sabru alal maradi was sabri wa illa lam yusab. Hadza madalat alaihi al ahadisu. Ini nggih. Tetapi menurut pendapat yang asah, yang lebih kuat, bahwa sesungguhnya dia ketika bersabar itu diberi pahala atas sakitnya dan atas kesabarannya. Pahala sakit, pahala bersabar. Wa illa, jika tidak bersabar, maka lam yusab, tidak diberi pahala. Jadi, kalau orang sakit itu dia dapat pahala karena bersabar atas sakitnya. Tidak semua orang yang sakit kemudian dapat pahala. Ini menurut pendapat yang kuat. Tapi hanya orang sakit yang bersabar menghadapi sakitnya tadi itu. Nah, tadi nggih sabar ya nggak mengeluh, yang dia terima sakitnya. Apalagi diterima tadi nggih, baca-baca wiridan dzikir. Masa alhamdulillah, orang sakit masa wiridannya alhamdulillah, alhamdulillah. Kan seneng berarti wiridan alhamdulillah.
Wiridannya wiridan bahagia dia. Alhamdulillah diberi sakit saya. Itu para jamaah sekalian, guys. Jadi ini qala Izzuddin Ibnu Abdissalam innal masaiba la sawaba fiha. Sesungguhnya musibah-musibah itu enggak ada pahalanya. Li'annaha laisat min kasbil abdi. Itu bukan perbuatan manusia. Jadi kasih musibah sakit itu bukan perbuatan manusia. Balis sawabu fis sabri 'alaiha ila ghaira. Tetapi pahala itu adalah atas kesabaran menghadapi musibah-musibah tersebut. Nah, kalau musibahnya saja kita nggak dapat pahala. Si A dapat musibah, nggak dapat pahala. B dapat musibah, nggak dapat pahala. C dapat musibah, nggak dapat pahala. Tetapi kalau si D menghadapi musibah dan kemudian dia itu bersabar atas musibah itu, maka dia baru mendapatkan pahala. Ini pahala. Balis sabru, balis sawabu fis sabri 'alaiha. Na'am fiha at-takfiru wa illam yasbir itla ishtaratu fil mukaffari ayakuna kasban. Nggih. Tidak, tetapi ini nggih. Nah ini. Di dalam musibah itu ada penghapusan dosa-dosa, takfir. Meskipun dia itu tidak bersabar. Tapi meskipun dia enggak bersabar, dosa-dosanya yang lalu itu dihapus. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala kesabaran. Beda tadi. Kan katanya orang sakit dihapus dosa-dosa yang lalu. Iya. Bersabar atau tidak bersabar? Menurut Izzuddin Abdussalam semuanya dihapus dosa-dosanya. Tapi kalau dia itu tidak bersabar, dia nggak dapat pahala bersabar tadi itu. Sebaliknya kalau dia bersabar menghadapi sakit dan musibah yang lain, dia baru mendapatkan pahala atas kesabaran menghadapi musibah-musibah tersebut. Pahalanya tinggi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia naik kelas, dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersabar menghadapi musibah. Amin Allahumma amin. Bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi amanu wa nusalih wa tawassal. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.